Halo, kembali lagi ke channel aku Selby Haki, dan kali ini kita akan podcast mengenai passion. Ya, jadi sebelum itu bumper dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu dong. Ya. Perkenalkan, nama saya Ashifa ADN. Udah gitu aja kita. ADN itu apa? ADN tuh Nama panjang? namaku. Memang singkatannya? Enggak, atau? bukan singkatan, emang Aden gitu. Itu nama surga, guys. Aden. Tak kira ADN itu ada panjangnya. Iya. Enggak ada. Itu nama aku asli pure Ashifa ADN. Oh, gitu ya. Oke. Ini banyak yang tanya umur. Aku masih 15 tahun ini, 16. 15 tahun. Masih 15 tahun. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya profesinya apa? Profesi? Iya. Aku sebenarnya masih pelajar ya guys, cuman nyanyi sampingan doang. Ya, apakah itu yang dinamakan profesi? Iya. Tapi nggak juga sih. Karena menghasilkan kan? Juga sih. Ya, cuman kembali lagi pasti nyanyi ini menjadi sebuah passion buat Syifa sendiri. Nah, pasti. Di balik kesibukan di dunia nyanyi itu, ini pasti pertanyaan dari netizen juga banyak. Apakah di dunia pendidikannya enggak terganggu? Nah, ini itu sih lebih ke apa ya? Pintar-pintar bagi waktu. Aku sempat keteteran di mana waktu aku kelas 2, ini kan aku udah kelas 3 SMP nih. Waktu kelas 2 lebih apa ya? Ke nyanyi, lebih sering dinyanyi. Enggak mikir akademik ya. Sampai ninggal pelajaran gitu. Itu jangan dicontoh. Jujur sekarang pun kayak getun, istilahnya kayak nyesel ya. Iya, menyesal. Nyesel karena jujur pendidikan tuh penting banget gitu. Pendidikan tuh penting banget. Jadi sekarang aku lebih ke ini sih, lebih ke belajar aja. Terus kalau emang ada nyanyi ya ayo, cuman waktu hari libur aja. Pokoknya jangan sampai ganggu sekolah gitu. Berarti tetap mengutamakan pendidikan ya sekarang? Pasti, iya. Oke. Nah, ini kan di era-era pandemi seperti ini, otomatis pendidikan juga masih seringnya daring atau online. Masih daring bahkan ya. Otomatis kan kesibukan di rumah bakal lebih banyak daripada sekolah mungkin. Iya. Nah, untuk mengisi waktu luang di itu apa? Ngisi waktu luang, aku ngonten juga sih, ngonten kayak bikin cover gitu-gitu. Channelnya apa? Ashifa ADN channel, jangan lupa subscribe ya guys, like, comment. Oke. Ya ampun, promosi di sini. Nah, habis gitu apa ya? Kalau misalkan kan udah bilang masalah passion nih, kayak aku juga punya passion di dunia fotografi. Kalau misalkan sehari atau 1 minggu nggak nyanyi, bisa nggak? Susah, karena tuh kayak gimana ya, passion kita ada di situ kayak gimana ya, itu tuh jadi kebiasaan aja sih. Aku kayak misalnya nih, contohnya nih, aku barusan ujian nih, barusan ujian sekolah, seminggu kan, nggak betah banget tau nggak sih rasanya kalau nggak nyanyi sehari gitu. Akhirnya kemarin ada nyanyi, alhamdulillah juga gitu. Jadi mungkin ini Mas juga di luar sana masih banyak yang belum tahu passionnya mereka. Nah, untuk Syifa sendiri kok bisa tahu passionnya di nyanyi itu gimana ceritanya awalnya? Awalnya malah awalnya gini, dari kecil ya. Dari kecil. Kita lihat dari kecil kayak kegiatan kita dari kecil tuh apa. Aku dulu malah awalnya kayak modeling, fashion show gitu-gitu. Terus lama-lama dinyanyi. Ini sih lebih ke coba-coba dulu. Coba dulu. Nah, waktu di umur berapa ya? 5 tahun apa ya? Itu nyanyi di kafe, terus ternyata akunya have fun, seneng. Akhirnya ya sampai sekarang gitu. Jadi buat kalian yang belum menemukan passion, cobalah, karena kalau tanpa passion kalian juga flat-flat aja hidup, serius. Iya, nggak ada lika-likunya nih. Serius. Mungkin memang akademik itu perlu. Cuman kan terkadang kita juga butuh passion yang buat diri kita semangat. Benar nggak sih? Itu juga menghibur diri loh. Nah, cuman jeleknya aku sendiri juga dari keluarga waktu itu masih belum mendukung untuk passionku. Gitu sih. Nah, kalau Syifa sendiri gimana? Apakah sama orang tua didukung? Didukung sekali dari kecil. Didukung. Nah, itu berarti sungguh beruntung karena aku bukan tipikal orang yang didukung gitu. Waktu bahkan dulu
waktu sekolah juga dilarang sekali buat ikut kegiatan-kegiatan itu. Ya tahulah SMA ini, itu fokusnya ke akademik. Jadi buat mereka yang punya talenta di luar akademik kurang didukung. Oh iya, itu aku sempet pernah juga. Jadi aku SMP itu pindahan. Kenapa? Karena di SMP yang lama juga nggak dukung passion, dia lebih ke akademik gitu juga. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah karena aku benar-benar di situ pengen sih, kayak pengen ngembangin passionku di sini. Jadi aku have fun di sini. Lebih ke ini aja sih, apa ya? Tahu tujuan kita di mana. Kayak gitu. Ya, sekarang kembali lagi memang ya pola pikir setiap individu itu juga berbeda. Padahal mereka juga tidak tahu bahwa dari passion itu kita akan membuat karir sendiri di depan. Betul. Justru ya to be truth aja. Sekarang walaupun aku juga ASN, walaupun formasinya pengolah data, kerjaanku malah disuruh buat video sekarang. Aneh kan? Wow. Aneh kan? Padahal jurusanku sistem informasi ini kuliahnya. Gitu. Iya, pengolahan data, cuman sekarang lebih banyak disuruh buat video. Ya kan, padahal, kayak basicnya orang-orang tahu passionmu di fotografer gitu. Tuh, kayak gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang tahu passionmu di mana, itu malah kayak jadi jalan hidup sih. Iya. Asli. Iya. Jadi ya selain kalau hari Senin sampai Kamis aku kerja di kantor, setelah itu ya akhirnya bikin konten kayak gini nih. Karena memang passion gitu loh. Karena kalau kalian hidup ya cuman rutinitas yang berulang-ulang kali pasti akan jenuh. Boring banget. Walaupun kalian punya passion, tapi passion kalian lakukan tiap hari juga biasanya juga akan jenuh. Iya, benar. Jangan terlalu nge-push juga. Lebih bener. Ke bawa have fun aja sih. Iya, bener itu. Jadi seimbang lah antara rutinitas. Kalau misalkan Siva ini kan masih di pendidikan, masih pelajar gitu kan. Ya, kalau waktu bosen belajar, mungkin solusinya yaitu ke passion, pelariannya. Daripada ke hal-hal negatif kan gitu. Iya, gitu. Itu sisi positifnya. Iya. Malah pendapatannya dia dari passionnya dia mungkin lebih banyak daripada gajiku loh. Buset. Serius ini pasti. Pasti. Jadi ya amin. Buat orang-orang di luar sana, terutama mungkin pihak pendidikan yang melihat ini, kalau misalkan punya atau memiliki murid yang punya talenta di luar akademik, jangan terlalu disalahkan dulu lah biasanya. Karena kan kalian enggak tahu seseorang itu memang ahli atau suka di bidang itu yang akhirnya nanti akan menjadi profesinya dia di ke depan sana. Betul. Gitu. Jadi jangan melulu seseorang siswa itu disuruh cuman akademik dan akademik. Jenuh. Iya. Jenuh banget semua. Nah, makanya ekstrakurikuler biasanya kan ada itu di sekolah. Nah, itu yang jadi penolong lah buat siswa itu biar nggak jenuh di sekolahan gitu aja sih. Betul. Nah, ngomong-ngomong kan punya YouTube nih. Iya. Subscribernya berapa sudah? 15.000 ya? 15.000. Kalau kalian pengen lihat, bisa klik nanti di atas ini, kalian akan langsung ke YouTube-nya si Siva. Oke. Sebentar, ada lagi pertanyaan. Aku lupa. Nah, sih. Di Instagram sih. Siva aslinya tidak seserius ini, Kai. Guru api ya. Oh ya, ini nih. Kan lebih kalau bernyanyi lebih ke arah genrenya apa? Aku sekarang sih di dangdut ya. Di dangdut. Ini juga menarik ini. Soalnya masih SMP lebih sukanya ke dangdut. Padahal biasanya kalau milenial kan jarang melirik ke sana. Betul. Apa sih kok sampai suka ke genre itu ya? Aku malah dulu basic di pop dan aku dulu benci dangdut. Aku ngenyek dangdut ya, Rek. Terus habis itu diajak. Aku dulu tuh gini. Pemikiran salah ya. Aku di passion malah pengen terkenal, pengen up, bukan buat have fun dulu. Itu salah banget. Dan akhirnya aku diajak sama salah satu penyanyi dangdut di Jawa Timur. Itu aku baru kenal yang namanya orkes, dangdut seperti ini. Terus akhirnya ngapalin lagu dangdut yang sebelumnya ya sebenarnya gimana sih, kayak apa sih dangdut gitu. Terus ya makin kesini malah dangdut yang lebih in loh daripada pop. Akhirnya jalannya memang di genre ini. Cuman kalau ke pop juga suka sih. Masih suka. Jadi tetap semua genre ya, cuman kalau yang untuk lebih sekarang, rame di dangdutnya malah. Lebih di dangdut. Jadi ceritanya Siva ini kurang lebih 11-12 sama aku lah.
Dulu Apa aku tuh? juga nggak mau jadi ASN loh, menolak banget, Iya. antipati, Iya. benci disuruh jadi ASN PNS itu benci. Malah jadi. Wah, jangan kemakan omongan sendiri. Nih, makanya semua itu jangan terlalu bencinya itu jangan Iya. terlalu, karena suatu saat bisa jadi itu yang malah di apa ya? Dijadiin diambil. masa depan loh. Iya, benar. Apa ya? Kalau pertanyaan dari aku sih udah itu aja sih. Maksudnya dari netizen yang aku buka di kolom komentar cuman itu aja. Oke. Mungkin ada motivasi dari Siva sendiri buat penonton mungkin. Buat teman-teman semuanya, untuk passion jangan dijadiin apa ya? Kita harus punya gini loh, kayak terlalu tinggi, terlalu punya pikiran tinggi di situ. Kayak udah pede duluan. Kayak aku, Star syndrome. iya, nggak, contohnya kayak aku nih, aku nyanyi, ntar terkenal, harus terkenal gitu, harus kayak gitu, jangan ya. Passion itu dibuat have fun, dibuat hiburan gitu. Dan aku sih tetap ya pendidikan nomor 1. Untuk kedepannya mau ada rencana buat ikutan idol atau apa gitu? Lihat aja nanti ya. Stay tune juga nih. Belum tahu, lihat jalannya, lihat anginnya gimana. Soalnya kan kalau nggak salah ada umur juga ya kalau dia idol. Ada, iya, aku tuh ya ini umur 15 tahun, ikut cilik kegedean, ikut gede kekecilan. Jadi kayak ya udah gitu. Gitu sih. Ya, intinya pokoknya kalian yang punya passion lakukanlah, tapi ya Iya. juga jangan berlebih. Iya, mas aku gitu. Jangan yang terlalu pede banget. Iya, karena kalian juga akan jenuh nanti ke passion kalian Iya. itu. Jadi ya seimbangkan aja lah. Passion itu hanya sebuah apa ya, pengalian kegiatan. Iya. Biar kalian juga nggak jatuh ke arah yang negatif. Yes. Jadi akhirnya kalian memanfaatkan waktu luang kalian dengan positif itu tadi, dengan passion kalian. Tapi bukan berarti kalian harus meninggalkan dunia pendidikan kalian Nggak. untuk mengejar passion. Itu juga salah. Karena aku sendiri juga sempat kayak gitu dan akhirnya juga nyesel sendiri. Nyesel, serius nyesel. Iya. Akhirnya kayak di kelas 3 ini udah emang kelihatan gitu. Oh iya ya, harusnya kalau aku di sini nggak ninggalin pelajaran, aku sekarang nggak bakalan terlalu ngebut belajar gitu. Nyesel. Ya, cuman kalau masalah belajar itu sendiri juga preferensi orang masing-masing sih. Iya, benar. Kalau aku bukan tipikal orang yang long term, jadi hafalan panjang itu malah enggak. Terus Jadi kalau aku Kayak- sendiri sistem belajarnya malah sebelum ujian baru bisa belajar. gitu. Itu baru masuk ke otak. Tapi Iya setelah sih. itu ya lupa lagi. Aku juga gitu sih. Berarti Cuma sama. kita tetap harus belajar. Iya, tetap itu. Tetap. Cuman kalau ditanyain misalkan akademik sekarang ya mohon maaf. Ya, gue tanya 1 tambah 1 berapa? Jawab 11 Ya bisa. kali. Kalau itu sih masih bisa. Cuman kalau yang misalkan ditanyain kayak soal-soal PNS yang logika itu ya memang harus buka dulu karena Iya. memang aku bukan tipikal orang yang bisa menghafal. Iya. Kalau aku sih, enggak tahu kalau si Siva. Iya. Nah. Aku ngikut juga, ngikut jalan. Berarti habis gini mau SMA ya? Iya, mau SMA. Baru mau SMA. Baru mau SMA. Baru mau SMA. Perjalanannya dia masih sangat panjang. Jadi kalau kalian yang masih penasaran itu ikuti aja di sosial medianya dia, Instagramnya apa? Tetap Asyifa ADN. ADN, ya. Sama semua. Sebenarnya ini truth ya. Aku kaget ketemu sama dia. Soalnya dulu itu motret dia masih kecil my loh, God. serius. Oh ya, ini kita kasih tahu dong kenapa bisa ketemu gini. Iya. Ya. Jadi waktu kita memang udah pernah ketemu waktu itu di 2000 berapa itu? 2019. 2019. Awal. Iya, Januari. dia masih jadi kontestan Guyuk Cilik. Iya, Nah, benar gue. Habis gitu di 2020 ya kemarin. 2021 tahun 21. ini. Enggak. Tahun ini. Tahun Yang ini grand final itu? Grand final kan Tahun ini. Tahun ini. Nah, Berapa itu bulan yang lalu ketemu gitu. dia lagi. Cuman waktu itu aku nggak tahu kalau itu si Guyuk Cilik ini yang pernah tak foto. Nah, waktu itu si MC-nya memperkenalkan kalau dia adalah Guyuk Cilik. Terus aku tanya ke kontestan Guyuk yang bukan yang lagi di itu ya, Iya. yang udah sebelumnya. Iya Mas, itu peserta Guyuk Cilik. Hah? Iya tah. Masa? Berarti sing tahu tak foto aku mau ngono. Iya Mas, itu. Terus akhirnya tak lihat. Terus tak kirimkan kan Iya, fotomu. aku kaget dong kayak ternyata gila ada fotografer yang waktu dulu nih gitu. Ya akhirnya kita ketemu buat bahas ini. Iya. Nah, untuk bahasan passion ini sangat-sangat menarik karena memang ya itu tadi untuk membunuh rasa bosan Yes. kalian selama
pandemi di rumah, sekolah juga masih daring. Ya itu tadi lah. Jenuh banget daring. Jujur daring nggak masuk di otak guys. Jadi kayak kita harus berusaha sendiri sih jatuhnya. Sebenarnya kalau daring itu kayak sistemnya anak kuliah loh. Iya. Nanti kalau kamu kuliah ya seperti itu kurang lebih. Jadi kamu dipaksa untuk belajar sendiri, itu sendiri. Ya seperti itu ya itu sistemnya kalau kuliah sih sebenarnya. Oh my god. Untuk anak SMP, SMA yang menurutku lebih butuh bimbingan secara langsung. Bener itu nggak itu akan bisa sih. Tapi insya Allah ya. Ya semoga pandemi segera berakhir. Amin. Ya udah, kalau segitu dulu aja konten kali ini untuk podcast kali ini. Mungkin kalau konten ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa pasti untuk bermanfaat. di subscribe dan juga like kalau memang sangat-sangat memotivasi kalian. Kalau nggak ya udah skip aja, nggak apa-apa. Nggak dong, like dong. Jangan lupa juga subscribe ke channelnya Asifa yang tadi di channel yang sudah aku cantumkan di atas, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Bye. Android. Hahaha.